Audio Jungle. Larqad wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam Allahumma ghafir li hayyina wa mayyitina wa ghairi dzalika. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji serta syukur kehadiratnya yang masih memberikan kepada kita kepercayaan untuk melaksanakan apa yang diperintahkan olehnya dan Rasulnya, sehingga kita masih berada di jalannya. Mudah-mudahan amalan-amalan yang lainnya pun kita senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita menghadapnya, mengakhiri hidup ini dengan baik, yaitu dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mana beliau adalah nabi kita semua yang senantiasa cinta kepada umatnya, dan kita pun mudah-mudahan senantiasa cinta kepadanya sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada pagi hari ini sesuatu yang bermanfaat kepada orang yang meninggal. Berarti orang yang meninggal bukan mati seperti matinya hewan. Berarti orang yang meninggal bukan seperti matinya tumbuh-tumbuhan. Berarti manusia meninggal masih ada kehidupan berikutnya setelah alam dunia. Oleh sebab itu, inilah yang kita khawatirkan di dalam kehidupan ini. Apakah amalan kita yang kita lakukan selama ini amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Apakah kita senantiasa melakukan amalan karena Allah atau tidak? Apakah amalan yang kita lakukan ini ada orang yang setelah kita meninggal mendoakan kita? Nah ini, jadi sangkut pautnya adalah pembahasan kita pada pagi hari ini, sesuatu yang bermanfaat kepada orang yang sudah meninggal dunia. Berarti kan kita hidup berapa alam Pak yang sudah kita lalui? Alam arwah, alam rahim. Nah kita sedang melaksanakan sekarang yaitu alam dunia. Dari satu alam ke alam lain sesuai dengan peringkatnya. Alam arwah Allah yang lebih tahu. Alam rahim paling lama berapa? 9 bulan secara umum. Walaupun nanti ada yang setahun, ada yang lebih dari setahun, tetapi standarnya adalah 9 bulan. Atau malah ada yang sebelum 9 bulan. Kehidupan dunia lebih lama dari di alam rahim. Alam dunia umru ummati baina sittin wa sab'in, umur umatku seperti umurku antara 60 dan 70. Dan ternyata nyaris kalimat ini di akhir zaman kita melihat sedikit sekali orang yang usianya di atas 70. Sedikit sekali orang yang usianya di atas 60 masih rajin ibadah. Ini menunjukkan apa yang diberikan oleh Nabi kepada kita harus kita percayai, karena kita akan meninggalkan dunia ini yang tidak akan lama. Siapapun kita harus terima, dan itulah realita dalam kehidupan. Jangan sampai kita masih berharap menjadi orang kaya, kita tinggalkan ibadah, akhirnya apa? Keinginan kita tidak sampai. Jangan sampai kita berharap jadi orang baik, tetapi masih selalu meninggalkan sesuatu yang baik. Akhirnya apa? Kebaikan itu tidak kita terima, atau malah nauzubillah min dzalik, kita mati dalam su'ul khotimah. Makanya di kehidupan di dunia ini kita harus yakini, jangan sampai kita putus dan tercebur lagi ke dunia maksiat.
Nah, baru nanti di alam barzah yang saya katakan tadi, pembahasan kita pada pagi hari ini, mereka pun hidup membutuhkan orang-orang yang masih hidup. Artinya apa? Orang yang meninggalkan dunia ini masih membutuhkan orang-orang yang hidup di dunia. Nah, nanti ada dalilnya dari mana, atau mana mungkin orang yang sudah meninggal itu membutuhkan dari orang yang hidup. Kita apa? Meninggal itu bukan meninggal ruh kita. Yang kita tinggalkan adalah jasad kita. Yang ganteng, yang jelek, yang cantik, yang jelek, yang tinggi, yang pendek, yang kaya, yang miskin, yang laki, yang perempuan, semuanya sama. Bahwasanya dia akan mengalami kepada kematian. Dan pasti membutuhkan kepada yang namanya doa dari orang yang hidup. Ini kesempatan kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ragu-ragu lagi bahwasanya kita setelah meninggalkan dunia ini, amalan-amalan yang kita lakukan itu akan membantu kita dan dibantu oleh orang-orang yang masih hidup. Nah, ini. Jadi jangan sampai kita sombong, jangan sampai kita zalim, jangan sampai kita angkuh, jangan sampai kita merasa diri kita paling benar. Nah, ini yang paling kita takut. Kalau sampai kita merasa paling benar, kita sombong, atau kita dalam kehidupan ini cuek karena kita orang yang paling kaya atau paling yang selalu hidup dengan cukup, selalu diberikan kecukupan, lalu kita acuh tak acuh dengan orang sekitar. Nah, ini yang jadi masalah. Jangankan di dalam hidup dikubur dia, ketika dia meninggal saja masih membutuhkan pertolongan orang lain, tetangganya, kanan kiri, depan belakang. Kadang manusia lupa dalam hal-hal seperti ini. Makanya tadi ayat yang saya baca di dalam salat, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah Muhammad, meskipun manusia lari dari kematian, tapi kematian itu akan menjemput kita. Mau lari kemanapun, pasti dia akan menjemput kita. Dalam keadaan sehat, dia menjemput kita. Dalam keadaan sakit, menjemput kita. Dalam keadaan kaya, dia juga menjemput kita. Dalam keadaan miskin, dia juga menjemput kita. Dalam kehidupan ini, yang mengejar kita adalah kematian. Ajma'al ulama'u ala anna du'a lil amwati yanfa'u wa yasiluhum sawabu. Ulama sepakat, mayoritas ulama, bahwasanya doa untuk orang yang meninggal itu bermanfaat dan sampai pahalanya kepada orang yang meninggal. Jadi ketika kita berdoa untuk orang yang meninggal, sampai. Ketika kita beramal soleh untuk orang yang meninggal, sampai. Makanya kan sering kita mendengar di dalam sholat Jumat, ada hamba Allah yang beramal senilai 1 juta, amalnya untuk sebulan. Itu sampai kepada mereka. Dari mana dasarnya? Wahtaju biqauli ta'ala, ulama berhujjah, mengambil dalil bahwasanya doa orang yang hidup bermanfaat untuk orang yang mati. Di dalam surat Al-Hasyr ayat 10, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, yang mereka membaca doa Rabbana ighfir lana, ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah kami, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan saudara-saudara kami yang dahulunya beriman. Ingat, beriman. Kalau dia nggak beriman, nggak sampai. Meskipun orang tuanya sayang bagaimanapun, tapi orang tuanya nggak beriman, nauzubillah min zalik, sampai meninggalkan kewajiban, nggak sampai doa ini kepada orang tersebut. Jadi ketika kita berdoa, itu doa kita direbutkan oleh orang-orang yang meninggal, tetapi yang satu keimanan, satu akidah.
Tetapi yang mereka yang tidak satu akidah tidak akan mendapatkan. Jadi Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni kami dan saudara-saudara kami yang mereka dahulunya dalam keadaan beriman. Jadi jangan sombong, jangan galak, jangan cuek, jangan zalim kepada orang yang satu akidah. Ini malah nauzubillah min dzalik, Pak, kalau kita baca politik dunia Arab sekarang lebih taat kepada musuh-musuhnya daripada saudara-saudaranya. Kenapa Israel tetap membombardir? Karena pemimpin-pemimpin Arab mereka meninggalkan kewajiban kepada saudara-saudaranya untuk membantu. Tidak lain dan tidak bukan karena dihantui di dalam diri mereka kematian. Dan ini sudah disepakati oleh para elit politik. Kenapa pemimpin-pemimpin Arab tidak bersatu untuk membantu saudaranya yang di Palestina? Yang jelas dia akan membantu orang-orang yang ketika mereka meninggal didoakan oleh mereka. Jadi kematian yang mereka takuti, padahal kematian itu akan menghadap mereka. Dan memang sulit untuk merubah orang yang di atas. Gak usah jauh-jauh, Pak. Yang kita saja yang di Indonesia, para pemimpin kita cuek. Apalagi mereka yang ada rasa takut dengan Israel, yang memang dunia ini politiknya, ekonominya dikuasai oleh Israel. Dan nyaris para pemimpin dunia Arab, kartu asnya, kartu merahnya dipegang oleh intelijen-intelijen mereka. Makanya pemimpin Arab nggak berani melakukan tindakan, akan dibongkar kartunya. Sama dengan kita di anggota dewan kita. Kenapa mereka tahu itu ada menyusahkan rakyat? Karena mereka punya borok yang kalau diungkapkan, kalau mereka berbuat adil, menyatu kepada rakyat, borok ini akan dibuka kartunya. Dan kita jangan merasa aman, pemimpin kita ini perjalanannya soleh, enggak. Terkadang mereka sudah tersandra dengan kelakuan sebelumnya. Ada yang dia lakukan nyaris mencederai dirinya, keluarganya, anak dan istrinya. Akhirnya apa? Dia nggak berani berbuat keadilan. Jadi bukan semata-mata dia nggak tahu akan keadilan ini, tahu. Tapi ya itu, terkadang mereka menjadi pemimpin sebelumnya punya kartu merah, keburukan yang dipegang oleh musuh-musuhnya, akhirnya apa? Mereka tersandra untuk melakukan suatu keadilan. Nah, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan jadikan ke hati kami ini benci kepada orang beriman. Jangan sampai, karena mereka lah yang membantu kita. Wa ghairu dzalika min al-ayatil masyhurati bi ma'na. Mas, dan selain dari surat Al-Hasyr ayat 10 tadi, banyak ayat-ayat yang menjelaskan hal tersebut secara maknanya. Di sini Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar menyebutkan satu dalil dalam surat Al-Hasyr ayat 10. Wa fil ahadisil masyhurati ka qauli sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam beberapa hadis yang masyhur yang sudah dikenal seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ighfir li ahli baqi'il gharqad. Ya Allah, ampunilah para penghuni orang-orang yang meninggal di Baqi. Baqi di mana, Pak? Madinah. Jadi orang yang melakukan umroh atau haji secara umum pasti dia akan melihat di mana makam Baqi. Beda dengan Ma'lah. Kalau Ma'lah nanti di Jeddah. Jadi kalau Baqi, rata-rata orang yang sholat di Masjid Nabawi nanti dia bisa langsung ziarah ke Baqi. Dan di Baqi itu bukan orang-orang haji, orang-orang umroh yang meninggal. Para sahabat-sahabat kita pun, para sahabat Nabi SAW, banyak yang dikubur di Baqi. Makanya Allah maghfir li ahli Baqi'il gharqad. Ya Allah, ampuni kepada orang-orang penghuni Baqi. Al-Gharqad itu artinya wilayah yang banyak tumbuhan durinya. Ini dalil yang pertama, bahwasanya orang yang meninggal membutuhkan
kepada orang yang hidup. Wa qali sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa ghaibina wa syahidina wa zakarina wa unsana. Jadi kata Nabi, ya Allah, ampunilah kepada orang-orang yang hidup dan orang-orang yang mati, orang-orang yang di hadapan kami ataupun orang-orang yang tidak di hadapan kami. Artinya apa? Meninggalnya kita tahu, ada orang yang meninggal kita nggak tahu, baik itu teman, saudara, guru, itu masuk di ghaibina wa syahidina wa zakarina wa unsana, baik yang laki maupun perempuan. Jadi dua dalil ini dijadikan sandaran oleh Imam Ghazali. Doa orang yang hidup itu dibutuhkan kepada orang yang mati, karena orang yang meninggalkan dunia ini bukan mati seperti hewan yang saya katakan sebelumnya, bukan mati seperti tumbuh-tumbuhan, tetapi hidup mereka dan akan dimintai pertanggungjawaban. Itu. Jadi kenapa orang manusia beda dengan makhluk yang lain? Karena kehidupan manusia itu masih ada kehidupan dua lagi, alam barzah dan alam kiamat. Nah, alam kiamat sudah selama-lamanya, semuanya akan dibahas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang tidak lepas dari apa yang kita lakukan, baik ya baik, buruk ya buruk. Utang, nah di situ pembahasannya. Mungkin kalau di alam barzah dia masih sedikit aman, bukan aman tapi sedikit aman, tetapi ketika dalam hari kiamat tidak ada istilah keamanan. Jadi banyak ulama-ulama kita, kayak kita, ustadz kita sudah membicarakan orang yang punya hutang, nanti kalau dia di dunianya memang niat nggak mau bayar dan dia sanggup membayarnya, beda dengan orang nggak sanggup bayar tapi ketika dia meninggal dia memang nggak sampai membayar. Nah, nanti ada ahli warisnya, dan ini yang bahayanya. Orang yang hidupnya bisa membayar tapi niat untuk tidak membayar, dan ini bahaya sekali, karena nanti di hari kiamat ketika dia meninggal atau meninggalkan dunia ini, kebaikannya, sholatnya, puasanya, sedekahnya, hajinya kalau dia sudah haji, baca Qur'annya, dan amalan-amalan yang baiknya diambil sama orang yang menghutangi di dunia. Kenapa? Karena orang yang berhutang itu hutangnya yang menyekat dia, menghalangi dia untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan pernah Nabi SAW ditanya, ya Rasul, kau tahu sahabat-sahabatmu ini adalah orang-orang yang ikut berjuang denganmu, ya? Apakah ketika kami berjuang lalu mati di dalam fisabilillah, apakah kami mati syahid? Ya. Lalu apakah kami nanti di dalam surga atau meninggalkan dunia ini di hari kiamat langsung masuk surga? Iya. Bagaimana nanti sahabatmu yang hidupnya dia mati di jalan Allah tapi hidupnya pernah punya hutang? Apa jawaban Nabi? Ketika sahabatku berjuang di jalan Allah, matinya mati syahid tetap, tapi hutangnya itulah yang tidak menyebabkan dirinya tidak bisa masuk ke dalam surga. Jadi di era Nabi saja sudah ada pertanyaan dari sahabat, dan Nabi sendiri yang menjawab, orang yang punya hutang akan tertunda masuk surganya karena hutang. Terus yang kedua, kalau dia tidak bisa, maka amal kebaikannya, nah ini kan rugi sekali. Sholat sudah berpuluhan tahun tapi pahalanya diambil sama si fulan. Sholat puasanya sudah capek dan sebagainya diambil sama si fulan. Hajinya udah tenaga dan apalagi uangnya habis terkuras tapi pahalanya diambil sama si fulan. Makanya hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita punya hutang tapi kita punya niat tidak membayar, ya ini akan resikonya. Tapi kalau kita punya hutang tapi memang kita berupaya untuk membayarnya, nanti lain lagi. Ya mungkin anak-anak kita yang akan membayar, tapi paling tidak kita berusaha untuk membayarnya. Bahayanya itu. Karena orang yang mati syahid saja
yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ketika punya hutang tertunda dengan masuk surganya, ini membuktikan siapalah kita. Yang belum tentu mati kita mati syahid, yang belum tentu mati kita akhirnya ada banyak amal ibadah. Yang orang yang mati syahid adalah orang yang pasti dijamin masuk surganya Allah saja. Ketika ada hutang, dia tertunda masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa ikhtalafa ulama fi usuli sawabi qiraatil Qur'an. Fal masyhuru min madhhab Syafi'i wa jama'atin annahu la yasil. Wa dhahaba Ahmad bin Hanbal wa jama'atun minal ulama wa jama'atun min ashabi Syafi'i ila annahu yasil. Fal ikhtiyaru ayyakul al-qari ba'da firagi Allahumma awsil thawaba ma qara'tu ila fulan wallahu a'lam. Imam Nawawi menjelaskan ada perbedaan ulama ketika ada seseorang membaca Al-Quran, baik itu anaknya kalau memangnya meninggal duluan atau orang tuanya yang meninggal dunia, ketika dia membaca Al-Quran apakah sampai. Di sini ada dua pendapat, ada yang mengatakan sampai, ada yang mengatakan tidak. Masih dalam satu mazhab Imam Syafi'i. Lalu Imam Nawawi memberikan saran agar supaya sampai, baca setelah baca Quran. Kalau dalam bahasa Arabnya, Allahumma awsil sawaba ma qara'tu ila fulan. Ya Allah, sampaikan pahala bacaku ini untuk si fulan. Kalau dia orang tua, ya Allah sampaikan baca Quran ini, pahala baca Quranku ini kepada orang tua saya, ibu saya, bapak saya, guru saya, tetangga saya, teman saya. Jadi kata Imam Nawawi itu yang akan menyampaikan pahala, menghilangkan perbedaan pendapat. Jadi intinya adalah apa yang dibaca sama orang yang baca Quran sampai kepada orang yang meninggal, itu sampai. Kalau Imam Nawawi menambahkan, ketika selesai membaca Al-Quran, bacalah, ya Allah sampaikanlah pahala baca Quranku ini kepada si fulan. Sebutin saja. Wallahu a'lam, kata Imam Nawawi, wallahu a'lam. Wa yustahabu sana'u 'alal mayyiti wa dzikru mahasini, disunahkan memuji kepada orang yang meninggal dan menyebutkan kebaikannya. Ini nanti pembahasan berikutnya. Waruina fi sahihil Bukhari wa Muslim an Anas radhiyallahu anhu qala murru bi janazatin fa asnau alaihi khairan fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wajabat thumma marru bi ukhra fa asnau alaiha syarran fa qala wajabat fa qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ma wajabta qala hadza asnaitum alaihi khairan fa wajabat lahul jannah wa hadza ma asnaitum alaihi syarran fa wajabat lahul nar antum syuhada'ullah fil ard. Ada hadis Nabi SAW yang dimana Rasulullah SAW waktu itu bersama Anas. Nah, Anas dalam hal ini bersama Umar bin Khattab lagi melewati suatu kuburan, lalu menyebutkan yang meninggal kita lewat ini orang baik, wajabat. Yang lalu lewat lagi ke kuburan berikutnya, atau orang yang sudah meninggal sebelumnya Nabi, lewat lagi orang yang meninggal ini orang jahat, ya. Kata Rasul, kata Umar bin Khattab, ya Rasul, setiap ada orang yang baik kau katakan iya dia masuk surga. Lalu ketika ada orang melewati orang jahat, engkau katakan dia masuk neraka, iya benar. Lalu apa kata Rasul dari pertanyaan Umar bin Khattab? Semuanya kok iya semua. Kata Nabi, antum syuhada'ullah fil ard. Engkau itu saksi orang-orang yang mereka sekarang mati dalam hidupnya. Kita ini menyaksikan orang-orang yang sebelumnya meninggal. Dia baik, kita lihat. Dia buruk, kita lihat. Makanya kata Nabi, kenapa aku mengatakan dia masuk surga? Iya, iya. Kenapa aku katakan dia masuk neraka? Iya, iya. Karena memang kita ini menjadi saksi dari orang-orang yang sebelumnya dia hidup. Nah, ternyata
kalimat ini diikuti oleh Umar bin Khattab ketika beliau datang ke Madinah, di mana Abul Aswad datang ke Madinah, duduk dengan Umar bin Khattab, lalu datang atau melewati orang yang meninggal. Jadi umpama lagi si Abul Aswad duduk kepada Umar bin Khattab, ini kemungkinan di Masjid Nabawi. Ketika lagi duduk, datang jenazah, dia orang baik, masuk surga. Lalu lewat lagi, orangnya orang buruk, dia orang masuk neraka. Orang buruk, dia akan masuk neraka. Sampai Abul Aswad bertanya kepada Umar, setiap jenazah kau katakan dia baik, dia masuk surga. Kalau yang berikutnya dia buruk, dia masuk neraka. Apa yang kau katakan ya Umar? Kata Umar, fakultu wa ma wajabtu ya Amirul Mukminin wa ma wajabta. Qala qultu kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku katakan ini sebagaimana apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beginilah sahabat, apa yang dikatakan oleh nabinya diikutin. Apa kata Nabi? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma muslim syahidalahu arba'a bi khairin adakhallahu jannah. Faqulna wa salasah qala wa salasah faqulna wa isnani qala wa isnani thumma lam nas'alhu anil wahid wal ahadisu binahi wa dzakana katsira wallahu alam. Jadi ketika ada seorang muslim dilihat oleh 4 orang dan mengatakan dia orang akan masuk surga atau dia orang baik, maka orang tersebut masih digolongkan orang yang masuk ke dalam surga. Lalu kata Abul Aswad, kalau 3 juga iya, kalau 2 juga iya. Artinya apa? Kalau masih ada orang yang bilang dia itu orang baik, maka kata Umar, mereka itu orang yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di sini menyatakan bahwasanya ketika ada jenazah lewat ke kita dan kita tahu dia itu orang baik, maka kita katakan alaijat wajabat ahli jannah, mesti dia pasti masuk surga. Lalu lewat atau beberapa hari kemudian kita melihat orang itu meninggal dan memang kesehariannya selalu meresahkan masyarakat, maling, minum-minuman, berzina, berbuat zalim. Akhirnya apa? Ketika dia melewat dengan kita, wajabat halinar, pasti dia masuk ke dalam neraka. Boleh, karena memang Nabi SAW mengatakan seperti itu di depan sahabatnya, dan Umar pun mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sebagai penutup, di dalam kitab I'anatul Talibun disebutkan ada seorang ulama besar. Beliau mimpi dalam tidurnya banyak penghuni alam kubur itu berebutan dengan apa yang dia dapat dari orang-orang yang hidup. Tapi ada satu orang ini dilihat orang alim tersebut dalam mimpinya, dia nyantai aja duduk, nggak seperti yang lain berebutan. Gimana sih berebutan? Kayak orang mau ngambil sembako atau mau ngambil apa, bantuan BLT atau hal-hal yang lain, berebutan. Orang alim ini bingung, Pak, ini orang nggak seperti yang lain. Akhirnya ditanyanya orang tersebut, ya fulan, kenapa engkau itu tidak seperti mereka? Teman-teman kamu, saudara kamu dan lainnya itu berebutan. Ya fulan, karena anakku masih hidup dan dia berdagang di pasar, sambil berdagang dia mendoakan aku, dan aku selalu mendapatkan
cucuran rahmat dan maghfirah dari anakku yang masih hidup. Terbangun dia sampai pasar yang disebutkan dalam mimpi tersebut. Akhirnya apa? Orang alim tadi menemukan pasar yang disebutkan dari mimpinya itu benar. Ternyata anaknya sambil berdagang sambil baca Al-Quran. Jadi kisah-kisah seperti ini kisah dari orang alim, dan ini ada di dalam kitab I'anatul Talibin. Kesimpulannya apa? Ternyata memang orang yang meninggal butuh doa orang yang hidup. Makanya kan 3 amalan yang tidak hilang, tidak mata doa adama in qata amalu. Apabila manusia meninggal terputus amal ibadah illa min salah, kecuali 3. Sedekatin jariyah, sedekah yang kita sumbangkan. Makanya di sini Allah tidak melihat dan Nabi tidak melihat dia kaya atau miskin, selama dia sedekah maka dia akan menjadi sedekah jariyahnya itu berlangsung. Masjid selama masih terbangun digunakan pahalanya dapat. Karpet yang dia sumbangkan selama karpet masih digunakan dia dapat. Terus makanan yang digunakan yang kemarin Bapak Ibu menyumbang maulid dimakan, dia sehat, kuat ibadah, itu sampai kita jariyah. Dan amalan-amalan yang lain sifatnya nyambung kepada kita ikhlas karena Allah. Yang kedua apa? Ilmu yang tafubi, ilmu yang bermanfaat. Dan memang ini konsepnya adalah dia berilmu tetapi nggak harus jadi ustadz atau kiai, baik dia guru di sekolah, guru di pesantren, guru di kampus, selama dia statusnya pengajar, ilmu yang diajarkan kebaikan, selama orang itu baik maka dia akan mendapatkan pahala yang baik. Makanya hadirin-hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan yang jawabannya hebat adalah jawaban dari anak yang kalau ditanya, "Nak, kamu nanti masa depannya mau jadi apa?" Jawaban yang hebat adalah, "Aku ingin menjadi guru." Karena guru akan melahirkan para pejabat yang unggul, para pahlawan, karena dengan sebab gurulah dia akan menjadi orang baik. Tapi kalau masih saya ingin ini dan itu, belum menyeluruh. Artinya apa? Meskipun cita-cita itu belum terbukti untuk dia masa depan, entah ada jadi karyawan, entah ada jadi pengusaha, yang penting kalau sudah ada jawaban itu, menunjukkan jawaban itu adalah jawaban yang terakhir dalam kehidupannya. Kenapa? Salah satu yang dia akan hidup apa? Dia akan tinggalkan ilmu yang bermanfaat. Dan yang terakhir apa? Waladin sholih yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi semaksimal mungkin kita punya anak, kita didik, kalaupun kita galak untuk kebaikannya nggak masalah, daripada kita lembut tapi dia membangkang dan akan menjadi dilema kita juga nanti di dalam kubur. Kita pun nggak dapat investasi dari dia, kita sudah ngasih makan, udah kita kasih minum, tapi nauzubillah min dzalik dia malah membangkang. Salah satu biar dia tidak membangkang, kita kasih ilmu agama. Kalau kita nggak sanggup, kita didik dia di sekolah agama agar supaya apa? Agar supaya yang kita kasih makan dia, kasih tempat dia, bermanfaat juga kita nanti ketika kita meninggal dunia. Mudah-mudahan pembahasan kita pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua dan kita tetap istiqomah dalam kebaikan. Apapun yang kita lakukan sampai nanti kita meninggal terus mengalir. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim ya arhamar rahimin. Irhamna ya akramal akramin. Akrimna Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man li 'abdi yaghfir wa yarham ya dafi'al bala ya Allah ya Rahman ya dafi'al bala ya Allah ya Rahim
Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala